Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinasi Asa Karunia, NPM 288 dari kelas C012 mata kuliah Statistika Bisnis. Saya akan menjelaskan penelitian yang telah saya lakukan dengan judul Pengaruh Produk Skincare yang terdaftar BPOM dengan daya tarik konsumen pada mahasiswa. Berikut video penjelasannya. Untuk pembahasannya, yang pertama ada analisis yang digunakan dan hipotesisnya. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi. Peneliti ingin mengetahui sejauh mana produk skincare yang terdaftar BPOM dapat mempengaruhi tingkat daya tarik mahasiswa. Yang kedua ada hipotesis. Hipotesis 0, yaitu tidak ada pengaruh antara produk skincare yang terdaftar di BPOM dengan daya tarik konsumen pada mahasiswa. H1-nya, terdapat pengaruh antara produk skincare yang terdaftar di BPOM dengan daya tarik konsumen pada mahasiswa. Untuk selanjutnya yaitu teknik pengambilan data yang akan digunakan. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada beberapa responden dengan kriteria yaitu seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Seperti yang bisa kita lihat pada formulir berikut. Saya sudah membagi formulirnya menjadi 3 bagian. Yang pertama ini ada biodata dari para responden, yaitu nama lengkap, jenis kelamin, instansi, program studi, dan pertanyaan general yaitu apakah Anda memiliki riwayat penggunaan produk skincare? Dan jika jawabannya ya, seberapa sering Anda menggunakan produk skincare? Bagian kedua yaitu mengenai variabel X-nya, pengaruh produk skincare yang terdaftar BPOM. Ada 5 pertanyaan. Bagian ketiga yaitu variabel Y, daya tarik konsumen pada mahasiswa. Ada 2 pertanyaan. Ini ada 49 jawaban dari responden, tapi saya hanya menggunakan 46 responden karena pada saat pengolahan data hanya 46 responden yang sudah mengisi. Ini ada rekapan jawabannya. Pada spreadsheet ini sudah saya masukkan ke dalam laporan dalam bentuk data mentah. Data mentah ini saya bagi menjadi 2 karena pada kuesioner itu saya menggunakan kualitatif. Ini dia data mentah secara kualitatif yang sudah saya bagi menjadi 3 bagian seperti pada kuesioner. Lalu selanjutnya data mentah kualitatif tadi sudah saya ubah menjadi data kuantitatif. Bagian 1, ini sudah saya kategorikan sesuai jawabannya. Untuk ya dengan nilai 5, tidak nilai 0, setiap hari nilai 5, beberapa kali dalam seminggu 4, sekali dalam seminggu 3, dan lebih jarang 2. Untuk bagian 2-nya juga sudah saya kuantitatifkan. Untuk selanjutnya adalah hasil pengolahan data dan hasil interpretasi data. Untuk memudahkan dalam memasukkannya ke dalam SPSS, karena saya menggunakan SPSS, saya mengubah data mentah tadi menjadi sangat sederhana seperti berikut. Untuk respondennya saya hanya memberikan nomor. Untuk pertanyaan-pertanyaan pada variabel X dan variabel Y saya berikan kode, yaitu pertanyaan 1 pada variabel X dengan X1, pertanyaan 2 X2, pertanyaan 3 X3, pertanyaan 4 X4, dan pertanyaan 5 X5. Untuk variabel Y-nya karena hanya 2 pertanyaan, yaitu variabel Y1 dan Y2. Tidak lupa untuk memberikan total pada variabel X dan variabel Y. Selanjutnya masuk kepada penggunaan SPSS. Yang pertama, kita buka dulu pada variabel view. Pada variabel view ini di name kita kasih nama dari kode pertanyaan yang sudah saya tentukan tadi, yaitu X1 sampai X5, total X, serta Y1 dan Y2, dan total Y. Lalu pada desimalnya, karena datanya ini tidak ada yang bentuk desimal, maka kita beri angka 0 pada semuanya. Untuk value, kita klik kanan. Nah, di value ini tekan icon tambah. Value ini menyatakan tadi nilai dari kategori yang sudah ditentukan. Kita asumsikan datanya itu sama, kategorinya sama, yaitu sangat penting 5, penting 4, netral 3, tidak penting 2, dan sangat tidak penting 1. Lalu kita spelling. Jika no spelling errors kita lanjutkan. Oke. Lalu ini juga kita akan copy pada semua data. Untuk yang lainnya, missing columns, align, measure, dan roll, ini kita biarkan saja. Lalu kita masuk ke data view. Di data view ini kita isi dengan data mentah kuantitatif
yang sudah kita buat di Excel tadi. Ini kita blok 46 data, kita copy, lalu paste di SPSS tadi. Setelah muncul angkanya, kita pencet yang analyze, lalu regression karena memakai analisis regresi, dan linear. Untuk independennya memakai total X, dan dependennya memakai total Y. Total X ini mewakili pengaruh produk skincare ber-BPOM, dan total Y ini daya tarik dari konsumen mahasiswa. Lalu kita OK, dan muncul output seperti berikut. Output yang pertama yaitu variabel enter atau remove, menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel total X sebagai variabel independen, yaitu produk skincare yang terdaftar BPOM, yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap daya tarik konsumen pada mahasiswa. Sementara variabel total Y sebagai variabel dependen, yaitu daya tarik konsumen pada mahasiswa yang mencerminkan sejauh mana mahasiswa tertarik terhadap produk skincare yang terdaftar BPOM. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Metode enter ini sering digunakan ketika ingin melihat pengaruh langsung dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen tanpa mempertimbangkan seleksi variabel atau hubungan antara variabel independen yang mungkin ada. Lalu yang kedua adalah model summary, menjelaskan besarnya korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,23. Dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Total hubungannya yaitu sebesar 0,23 tadi. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,14, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 10,4%. 3. Ada ANOVA. Output ini diketahui bahwa nilai F hitungnya 5,112 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,29, lebih kecil dari 0,29. Maka model regresinya dapat dipakai untuk memprediksi variabel total Y. Atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel total X terhadap variabel total Y. Ini ada koefisien. Nilai konstannya ini sebesar 1,140. Untuk total X-nya ini sebesar 0,363. Sehingga persamaan regresinya itu dapat ditulis sebagai berikut. Rumus persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan 1,140 ditambah 0,363X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan konstantanya sebesar 1,140 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel total Y adalah sebesar 1,140. Koefisien regresi X sebesar 0,36 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai total X, maka nilai total Y bertambah sebesar 0,36. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Untuk pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana ini, yang pertama berdasarkan signifikansi dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,029 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel total X berpengaruh terhadap variabel total Y. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai sebesar T ini nilai T hitungnya sebesar 2,261 lebih besar dari T tabel 2,01537, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel total X berpengaruh terhadap variabel total Y. Cara mencari T tabelnya yaitu alfa dibagi 2, N dikurangi K dikurangi 1. Alfanya secara umum itu 0,05 dibagi 2, yaitu 0,025. N-nya ini banyak respondennya, 46, dikurangi 1 dikurangi 1 sama dengan 44. Atau kita tidak usah menghitung, ini sudah diketahui di ANOVA tadi, sebanyak 44 ini. Lalu 0,02, 0,025 di sini, dengan 44 kita tarik ke bawah, maka hasilnya adalah 2,01537. Untuk kurva uji regresi linear sendiri, untuk ini mendeteksi sebetulnya ada pengaruh atau tidak antara variabel X dan variabel Y. Jika nilai T hitung terletak di area tidak berpengaruh, maka indikasinya adalah tidak berpengaruh. Namun jika letaknya lebih dari T tabel positif ini, maka menunjukkan pengaruh positif karena terletak di angka-angka positif. Pengaruh positif itu maknanya semakin positif variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y-nya. Kalau misalkan T hitungnya ini berada di sebelum T tabel yang negatif ini, maka pengaruhnya juga menunjukkan pengaruh negatif. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis output yang diberikan, dapat diambil kesimpulan yang pertama, variabel yang dimasukkan ini independennya yaitu produk skincare yang terdaftar BPOM, dependennya daya tarik konsumen pada mahasiswa. Untuk metode yang sendiri menggunakan metode enter, model summary-nya
Nilai korelasi antara variabel X dan variabel Y adalah 0,323 menunjukkan adanya hubungan antara kedua variabel. Koefisien determinasi R² adalah 0,104 yang mengindikasikan bahwa variabel independen X memberikan kontribusi sebesar 10,4% terhadap variabel dependen Y. Untuk ANOVA-nya, nilai F hitung adalah 5,112 dengan tingkat signifikansi 0,029 lebih kecil dari 0,05, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel Y. Artinya, variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Untuk koefisiennya, nilai konstanta A adalah 1,140 menunjukkan nilai konsisten variabel Y. Koefisien regresi X adalah 0,363, yang berarti setiap penambahan 1% nilai variabel X, nilai variabel Y akan bertambah sebesar 0,363, arah pengaruhnya positif. Dari kesimpulan tersebut, dapat disimpulkan lagi bahwa variabel produk skincare yang terdaftar BPOM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya tarik konsumen pada mahasiswa. Artinya, H0-nya ditolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.